Astaghfirullah. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah pagi, amalan-amalan yang Allah akan hadiahkan kepada kita satu rumah, bahkan sebuah istana di sorga. Subhanallah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya dan eloknya rumah, bahkan istana di sorga itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sering bercita-cita ingin memiliki rumah. Bahkan kalau dia sudah punya rumah, terkadang dia ingin merenov rumahnya sehingga jauh lebih baik lagi. Bahkan kalau dia punya biaya, maka dia akan memperbaiki rumahnya kembali jauh lebih baik lagi. Boleh jadi mungkin meningkat 2, 3 dan begitu seterusnya. Bahkan kalau kita lewat di sebuah tempat, di situ ada rumah yang indah, yang elok, yang cantik, terkadang kita ingin memiliki rumah seperti itu. Ini di dunia, tapi terkadang hanya sebuah hayalan saja. Ingin memiliki rumah seperti dia, tapi apalah daya, tidak memiliki biaya untuk membangunnya. Tetapi memiliki rumah di sorga bukan sesuatu yang mustahil. Dengan biaya yang sangat murah, tapi Anda bisa membangun sebuah rumah, bahkan istana di sorga, cukup dengan melakukan amalan-amalan ringan ini. Apa saja amalan-amalan yang ringan yang kita bisa amalkan, tetapi Allah hadiahkan sebuah rumah, bahkan istana di sorga? Tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama, dawamkan solat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi SAW, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 4 rakaat duha dan sebelum solat yang pertama, maksudnya solat duhur, juga 4 rakaat, maka akan dibangunkan padanya rumah di sorga. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, hanya melaksanakan 4 rakaat solat duha, kemudian sebelum solat duhur dia melaksanakan 4 rakaat lagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi kita sebuah rumah, bahkan istana di sorga. Kemudian yang kedua, melaksanakan solat sunnah rawatib. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au buniya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba dari hamba-hamba yang beriman, hamba yang muslim, dia salat karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari 12 rakaat, sunnah bukan kewajiban, kecuali Allah bangunkan baginya rumah di sorga, atau dibangunkan baginya rumah di sorga. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, man thabara ala 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah, arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'da dhuhri wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla al fajri. Siapa yang menjaga 12 rakaat, Allah akan bangun baginya sebuah rumah di sorga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Subhanallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membangun masjid. Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang membangun
untuk Allah di bumi ini sebuah masjid, Allah akan bangunkan bagi anda sebuah rumah di sorga. Apakah membangun masjid kita beli lahannya, kemudian kita bangun pondasinya, kemudian kita bangun sendiri sampai jadi? Tidak. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid di bumi, walaupun seperti sangkar burung, itu sudah cukup. Allah akan membangunkan bagi anda sebuah rumah di sorga. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, artinya walaupun anda hanya membangun masjid itu dengan menyumbang materialnya, seperti mungkin besi 1 lonjor, pasir 1 truk, batu, bata, dan begitu seterusnya, mungkin semen 1 sak, ya. Yang jelas anda ikhlaskan sedekah anda itu betul-betul lillah, karena Allah ingin membangun rumahnya di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan bagi anda sebuah rumah di sorga. Subhanallah, ya. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari. Nabi mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad berapa kali? 10 kali dalam sehari. Anda bisa melakukannya pagi, siang, sore, mungkin pagi 3, siang 3, kemudian sore 4, sudah 10. Lihat bagaimana ganjarannya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi anda satu rumah di sorga. Kemudian yang kelima, istirja, dan mengucapkan hamdalah ketika ditimpa musibah karena kematian anak kita yang belum balik. Kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi, apabila salah seorang anak hamba meninggal dunia, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah akan memanggil malaikat pencabut nyawa anak tersebut, qabadtum walada abdi, betul engkau sudah mencabut nyawa anak si fulan? Allah bertanya seperti ini, Allah tahu, cuman hanya ingin bertanya saja. Maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, na'am ya Rabb, sudah kucabut. Maka Allah mengatakan, qabadtum thamarata fuadi, kau sudah mengambil anak kesayangannya, si mata wayangnya, si jantung hatinya? Maka malaikat mengatakan, ya. Maka Allah mengatakan, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku setelah anaknya meninggal? Maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'aka, dia mengatakan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah katakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Kalau dia memujiku dan istirja mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un karenaku, bangunkan bagi dia sebuah rumah di sorga. Kasih nama rumah itu sebagai rumah pujian, baitul hamdi. Subhanallah, ya. Kemudian yang keenam, doa masuk pasar. Kata Nabi SAW, idza dakhala suq, apabila anda masuk ke pasar, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi SAW? Kataballahu lahu alfa hasanah. Pertama, Allah akan catat 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah. Allah akan hapus 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfa darajah. Allah akan angkat 1.000.000 tingkatan. Dan yang terakhir, wa buniya lahu baitun fil jannah, atau wa bana lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di sorga. Subhanallah. Anda setiap hari ke pasar, terutama ibu-ibu, ini kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan kesempatan setiap hari Allah bangunkan untuk rumah di sorga. Hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta kebaikan kita dapat, 1 juta kesalahan dihapuskan, 1 juta derajat diangkat, bahkan dibangunkan 1 rumah di sorga. Subhanallah, kebaikan apa lagi yang Anda akan dapatkan sebanyak ini? Hanya masuk pasar kemudian berdoa seperti ini. Kemudian yang nomor 7, meluruskan saf dan merapatkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa yang merapatkan saf dalam salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di sorga, Allah angkat lagi derajatnya di sorga. Apa susahnya merapatkan saf? Kadang orang-orang masih belum paham bahwa meluruskan saf, merapatkan saf ini sebuah amalan yang sangat luar biasa. Maka dari sekarang kalau Anda melaksanakan sholat berjamaah, jangan ada saf yang renggang, jangan ada saf yang bengkok. Luruskan safnya, kemudian rapatkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan 1 rumah di surga. Kemudian yang nomor 8, disebutkan orang yang beriman kepada Nabi kemudian masuk Islam. Jadi orang yang beriman pada Nabi SAW kemudian dia pun masuk ke dalam Islam dan hijrah karena Islam, maka juga disebutkan dia akan mendapatkan rumah di sorga. Kata Nabi SAW, ana zaimun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa bi baitin fi wastil jannah wa bi baitin fi a'la ghurafil jannah. Kata Nabi SAW, aku adalah penjamin dan penjamin bagi orang-orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan hijrah, maka aku akan bangunkan rumah di sekeliling sorga, di tengah sorga, bahkan aku penjamin bagi dia akan mendapatkan sebuah kamar-kamar indah di sorga. Kemudian yang nomor 8, meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan. Atau yang nomor 9, meninggalkan perdebatan walaupun Anda di pihak yang benar, karena perdebatan itu mengeraskan hati dan munculkan permusuhan. Kata Rasul, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya jamin dengan rumah di sekeliling sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Kemudian yang nomor 10, meninggalkan dusta walaupun hanya main-main. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku jamin orang ini akan dibangunkan rumah di tengah-tengah sorga ketika dia mampu meninggalkan dusta walaupun gurau, walaupun bercanda. Dan yang terakhir tentu orang yang baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin dengan dibangunkan 1 rumah di atas sorga bagi yang baik akhlaknya. Dan tentunya sebuah rumah akan lebih indah lagi kalau ada taman-taman, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga dan begitu seterusnya. Maka indahkan rumah itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satunya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sebagaimana Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 1 kali, Allah akan tanamkan 1 pokok kurma di sorga. Dan hadirlah di majelis ilmu, karena itu adalah salah satu yang bisa menjadikan kita diberikan taman-taman sorga. Kata Rasul, idza marartum birriyadil jannati fartau. Kalau kalian lewat di sebuah taman dari taman-taman sorga, singgah di situ. Sahabat mengatakan, apa itu taman-taman sorga? Maka Rasul mengatakan, hilaquz dzikri, orang-orang yang berhalaqah-halaqah berzikir dalam rangka mencari atau mempelajari agama Allah Subhanahu
wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.